praktek kecurangan di dunia akademik terus tumbuh subur, melahirkan fenomena-fenomena kecurangan yang lebih dahsyat merusak sistem pendidikan di tanah air. Setelah praktek mencontek sampai plagiarisme menjadi momok, kini dunia pendidikan tanah air kembali dihebohkan dengan layanan jasa joki tugas atau joki skripsi. Meski bukan hal baru, jasa perjokian skripsi ini mulai dilakukan secara terang-terangan bahkan dinormalisasi. Salah satu platform jasa joki tugas yang belakangan viral diperbincangkan ialah aplikasi @kerjain_please. Namun yang cukup mengejutkan, bukan saja berbentuk aplikasi, platform jasa tugas ini telah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Dan yang paling menghebohkan jagat media sosial, CEO aplikasi tersebut mendapat undangan menjadi pembicara di salah satu universitas besar. Benarkah ini pertanda sistem pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Saya sebagai masyarakat nggak setuju ya, karena kalau pakai joki itu nggak natural. Kalau pakai joki sih kayaknya merasa kurang pede aja sih. Menurut saya sih sah-sah aja ya, karena mungkin ada yang beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dia kuliah sambil kerja. Selain aplikasi penyedia layanan joki tugas tersebut, maraknya penyedia jasa serupa lainnya tak segan-segan menandai akun resmi institusi dan himpunan mahasiswa di media sosial. Celakanya, tingginya peminat membuat jasa joki ini punya penghasilan yang terbilang fantastis. Ada yang mematok harga dari 1 sampai 5 juta. Celakanya, joki jasa ini ada yang berasal dari kalangan dosen atau dikenal dengan sebutan joki premium, yang tarifnya bisa mencapai belasan juta rupiah. Nah kalau ini udah beda ya, kalau misalkan dosen yang terlibat menurut saya sih udah kriminal sih jatuhnya. Karena memang kan skripsi itu dibuat untuk melihat kapasitas dari mahasiswa sendiri ya gitu. Tapi kalau yang namanya udah pakai joki, udah nggak natural lagi, apalagi udah dosen masuk ke circle itu udah bahaya sih. Lebih baik daripada duitnya dibuang-buang buat bayar orang mahal-mahal 1,5 atau 2 juta, lebih baik dikerjakan sendiri mau benar ataupun salah. Maraknya jasa joki tugas atau jasa skripsi membuat tim Insert Investigasi mencoba mencari tahu lebih jauh praktek pengerjaan skripsi dengan cara pintas ini langsung dari seseorang yang telah cukup lama menjadi joki skripsi. Waktu itu dari teman ke teman ya, terus habis itu bikin Instagram sama Twitter, jadi boomingnya di situ. Nah, banyak nggak yang order memakai jasa? Banyak banget, jujur. Yang banyak order skripsi justru, ya. Terus kebanyakan jurusan apa yang sering diterima untuk jasa skripsi? Komunikasi, akuntansi, manajemen, terus biasanya jurusan-jurusan yang umum aja sih. Kadang ada jurusan bahasa Inggris, sastra Indonesia gitu-gitu. Sebenarnya kalau jurusan semuanya rata, kecuali kedokteran. Kalau kedokteran kita nggak terima sama sekali. Mudahnya akses untuk mengerjakan tugas atau skripsi tanpa harus berusaha atau berjuang dari awal justru menjadi celah bisnis yang menguntungkan. Para penjoki dengan mudahnya mematok harga pengerjaan skripsi dengan setiap bab pengerjaan berkisar 1 sampai 2 juta rupiah. Biaya tersebut masih belum dengan tambahan biaya seperti biaya bimbingan skripsi atau pesanan pengerjaan yang cepat. Kalau misalnya untuk tugas biasa sih mulai dari 300.000 ada. Cuman kalau misalnya kayak bimbingan sama skripsi ya 2 juta per bab, 1,5 sampai 2 juta per bab. Dua-duanya bisa. Jadi ada kayak bimbingan aja atau enggak ada penulisan juga, tergantung request dari customer butuhnya yang kayak gimana. Pernah dapat orderan yang skripsi dari awal sampai dengan akhir? Pernah dong. Pernah. Oke, kira-kira budget berapa tuh dari judul sampai dengan di cover selesai? Dia minimal ya 8 sampai 10 lah, sampai sidang ya, iya. Selama ini pengerjaan misal 1 bab itu berapa lama? Sebulan. Sebulan? Atau enggak tergantung request customernya, ada yang misalnya kayak dia butuhnya 2 minggu itu kita bisa kerjain cepat tapi ada extra charge-nya lagi, gitu. Sesuai budget ya? Iya, sesuai budget, gitu. Menjamurnya layanan jasa joki skripsi menimbulkan banyak keprihatinan di luar sana. Salah satu yang cukup resah melihat perusahaan yang terbuka menyediakan layanan joki skripsi ialah Cinta Laura. Artis berdarah campuran Jerman Indonesia itu melontarkan kritik tajam perihal keberadaan perusahaan penyedia jasa yang pengaruhnya di sosial media cukup besar. Ia juga menambahkan bahwa para pengguna joki skripsi mungkin bisa mendapat nilai bagus atau IPK di atas rata-rata. Tapi itu bukan hasil kerja keras pribadi. Mental seperti ini juga yang disorot pengamat pendidikan Ina Lim. Yang perlu diperbaiki dari mental bangsa kita nih. Yang pertama, mental mencari nilai, bukan mencari ilmu. Yang kedua, mental menerabas. Nah, ini sudah dibahas
sejak tahun 70-an ya oleh antropolog Indonesia Kuncharaningrat. Jadi 2 mental ini yang perlu dibenahi. Mencari nilai, saya dulu kaget banget waktu pertama kuliah di luar negeri, dikasih dosen itu 10 soal. Nah, kita ke perpustakaan, saya bareng teman saya bule, biasa kita udah jawab 10, wah pasti cepet nih ya, gitu. Karena kita fokusnya nilainya, pasti 100, yuk kita pulang. Teman saya yang bule, sampai pertanyaan kelima dia nanya, why do you think is this? Kenapa menurut kamu begini? Menurut saya nggak ditanya, ngapain juga dicari jawabnya gitu ya. Saya pulang, tapi waktu itu saya benar-benar terkena banget, iya ya, kita itu nilai 100, tapi begitu disuruh kerja, teman saya bule ini bakal lebih jago bekerja. Karena 10 pertanyaan dari dosen itu kan sebetulnya hanya untuk nge-trigger supaya kita mencari tahu lebih dalam tentang keilmuan tersebut. Jadi menguasai betul ilmunya untuk digunakan di dunia kerja, jadi lebih jago, bukan sekedar nilainya 100. Maraknya jasa joki tugas ini menjadi satu hal yang harus diperangi bersama-sama. Pasalnya, secara perlahan ini akan membuat psikologis seseorang terganggu. Kemudian mengerjakan tugas lewat layanan jasa tanpa mengandalkan kemampuan sendiri bisa saja membuat kapasitas kemampuan intelektual berkurang. Oleh sebab itu, pemerintah lewat Kemendikbud mengeluarkan aturan menggunakan joki atau jasa orang lain untuk menyelesaikan tugas dan karya ilmiah karena melanggar etika hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setuju aja. Setuju kalau diilegalkan.